Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nur Hidayah, NIM 34200028. Saya merupakan mahasiswi KPI di IAIN Pekalongan. Saya di sini akan membahas mengenai pentingnya iman dalam menggapai kebahagiaan, khususnya di pandemi corona seperti saat ini. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pentingnya iman dalam menggapai kebahagiaan, terlebih saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian iman. Nah, iman sendiri menurut KBBI merupakan kepercayaan yang berkaitan dengan agama, keyakinan dan juga ketetapan hati dan keteguhan batin. Iman berarti percaya atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Orang yang beriman disebut mukmin dan orang yang tidak beriman disebut dengan kafir. Nah, misalkanlah kita beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya, maka kita mengucapkan syahadat, meyakini di dalam hati dan mengikrarkan dengan pikiran, kemudian kita melakukan segala sesuatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang selaras dengan ketentuan-ketentuan darinya. Nah, dalam video ini saya juga telah menyiapkan mini riset dengan melibatkan 15 orang responden, 8 perempuan dan 6 laki-laki. Semuanya itu memiliki latar belakang pendidikan SMA berkisar usia 17 sampai 20 tahun yang berdomisili di Kabupaten Batang. Dari berbagai pertanyaan yang saya berikan kepada responden saya itu dapat disimpulkan bahwa iman bagi mereka itu, iman adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena dengan iman mereka percaya bahwa mereka mendapatkan sebuah ketenangan dan juga ketentraman di hati mereka. Nah, di pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana sih kita menyikapi keimanan untuk menggapai kebahagiaan itu? Apakah iman itu kita harus pasrah saja, jabariyah, atau kita harus melakukan sesuatu sendiri, atau qadariyah, atau malah kita harus melakukan keduanya? Berserah diri iya, berusaha juga iya. Nah, di situ saya menemukan bahwa 13 dari 15 responden saya itu mengatakan bahwa iman itu harus keduanya. Kita melakukan sesuatu sendiri dan juga kita berserah kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bisa untuk hanya berpangku tangan saja tanpa melakukan sesuatu, menunggu Allah Ta'ala merubah nasib kita, atau malah kita hanya berdoa saja tanpa berusaha. Itu mereka tidak melakukan itu, tapi mereka melakukan keduanya. Lalu berkaitan dengan kebahagiaan, iman membuat mereka bahagia, jelas ya, karena mereka merasa tenang dalam hidup mereka. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu mengharap ridhonya Allah ya. Iman juga menjadikan manusia menjadi pribadi yang lebih kuat ketika mendapatkan suatu masalah, karena mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan itu ada di mana saja dan kapan saja dan siap membantu mereka di saat situasi itu tidak memungkinkan bahwa ada suatu bantuan. Lalu saya juga memberikan pertanyaan kepada responden saya itu mengenai bagaimana cara mereka menggapai suatu kebahagiaan dengan iman. Nah, mereka menjawab dengan kebahagiaan itu entah dengan iman atau tidak, itu mereka menggapainya dengan sebuah perjuangan ya. Dengan perjuangan yang mana harus ada usaha dan juga niat yang lurus di dalamnya. Doa dan ibadah itu harus selaras dengan apa yang mereka kerjakan. Niatnya mau ibadah, niatnya mau lurus mata-mata untuk Allah, yang mereka melakukan itu. Mereka ikhlas melakukannya dan disertai dengan doa.
Lalu saya merasa sedikit tertarik dengan responden saya yang mengatakan bahwa mereka tidak bahagia, tidak jauh lebih bahagia karena adanya iman. Mereka merasa bahwa mereka cukup bahagia dengan mereka memiliki benda-benda yang bersifat duniawi. Sangat disayangkan sekali ketika mereka berpikir demikian, sebab sudah sangat jelas bahwa hal-hal yang bersifat duniawi itu sifatnya sementara, dan apabila sangat dikejar itu jatuhnya akan buruk gitu. Beda dengan iman, ketika kita terus memupuk keimanan, maka yang akan kita dapatkan adalah suatu hal yang lebih baik, yang lebih mulia gitu. Nah, kita kembali lagi kepada mereka yang menganggap iman itu membuat mereka jauh lebih bahagia. Bagaimana mereka menyikapi ketika mendapatkan suatu kegagalan? Nah, dalam kegagalan bagi mereka tentunya ada sesuatu hal yang salah, entah itu dari usahanya, doanya, atau katakanlah niatnya. Nah, itu mereka mengintrospeksi diri mereka, mencari letak kesalahan mereka di mana, lalu mereka memperbaiki hal tersebut supaya nanti hasilnya usaha mereka akan jauh lebih baik, lebih maksimal. Nah, ketika mereka berhasil bagaimana? Ketika mereka berhasil, mereka akan terus mempertahankan kualitas diri mereka dan berusaha untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mereka, para responden saya itu memupuk keimanan mereka. Cara yang ditempuh responden saya bervariatif ya, tergantung ke masing-masing individu. Ada yang dengan membaca buku agama, ada yang dengan mendatangi majelis, ada yang dengan sekedar untuk berbicara, bertukar pikiran dengan orang yang alim atau orang yang baik dalam segi agamanya saja, mereka keimanannya sudah merasa terpupuk kembali. Nah, lalu bagaimana dan dari mana mereka mendapatkan materi tentang keimanan? Karena latar belakang pendidikan dari responden saya itu semuanya adalah SMA. Jadi mereka mendapatkan materi tentang keimanan itu di bangku sekolah, mengenai seberapa pentingnya keimanan dan sebagainya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan mereka mendatangi guru ataupun ustadz di mana tempat tinggal mereka. Jadi materi-materi yang mereka dapat itu sudah jelas asal usulnya dari mana. Tidak ada yang mendapatkan asal materi mereka dapat lalu mereka praktekkan, itu tidak. Jadi semuanya mendapatkan materi yang jelas dan juga materi-materi yang baik. Kemudian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.